Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahmadila Daengprati, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku bersama temanku Muhammad Zuhal akan mempresentasikan mengenai konsep dasar, metode, dan teknik pembelajaran. Teman-teman pasti udah penasaran kan? Keep watching this video ya. Baik, saya akan menjelaskan konsep dasar metode dan teknik pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh pendidik dalam mengajarkan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Ruang lingkup metode pembelajaran. Ruang lingkup metode pembelajaran berwujud serangkaian dari keseluruhan tindakan strategis guru dalam rangka mewujudkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektivitas dapat diukur dari tingginya kuantitas dan kualitas hasil belajar yang dicapai oleh anak. Sedangkan efisiensi dalam arti penggunaan metode yang dimaksud yaitu dengan sesuainya waktu, fasilitas, maupun kemampuan yang tersedia. Secara singkat, metode pembelajaran mencakup 8 unsur, yaitu 1. Komponen sistem, yaitu guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, baik dalam ikatan kelas, kelompok, maupun perorangan, yang akan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yang telah disiapkan. Yang kedua adalah pelaksanaan. Format dan lama kegiatan telah disiapkan. Yang ketiga adalah tugas-tugas belajar yang telah dipelajari dan yang telah diidentifikasi. Yang keempat adalah materi atau bahan ajar, alat pelajaran dan alat bantu mengajar yang disiapkan dan diatur. Yang kelima adalah masukan dan karakteristik siswa yang telah diidentifikasi. Yang keenam adalah bahan pengait yang telah direncanakan. Yang ketujuh adalah metode dan teknik penyajian yang telah dipilih, misalnya ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Yang ke-8 adalah media yang digunakan. Keseluruhan tindakan ini dalam upaya merealisasikan kegiatan pembelajaran, mencakup dimensi yang bersifat makro atau umum maupun bersifat mikro atau khusus. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai teknik pembelajaran. Singkatnya, teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode pembelajaran agar metode pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah macam-macam teknik pembelajaran. Macam-macam teknik pembelajaran ini disesuaikan juga dengan metode pembelajaran yang sudah dipilih oleh pendidik sebelumnya. Dari bagian ini, kita bisa melihat bagaimana hubungan antara strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Nah, dapat dikatakan bahwa teknik pembelajaran ini merupakan sesuatu yang praktikal yang dilakukan langsung kepada subjeknya, yaitu peserta didik. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa teknik pembelajaran itu bisa jadi dilakukan itu melihat dari kondisi yang terjadi atau situasi yang dihadapi oleh pendidik. Oke, selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode dan teknik pembelajaran. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tentunya tujuan pembelajaran merupakan acuan utama yang ingin dicapai oleh peserta didik. Nah, dengan mempelajari dan mempertimbangkan apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik pada pembelajaran tersebut. Nah, di situ para pendidik atau guru dapat memilih metode pembelajaran yang tepat agar pembelajaran itu dapat diserap secara efektif oleh peserta didik. Yang kedua yaitu mengenai kemampuan guru.
Nah, kemampuan guru ini berkaitan dengan bagaimana seorang guru memiliki keterampilan untuk bisa mengkolaborasikan materi yang ingin disampaikan, metode pembelajaran, dan juga teknik pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Semakin mahir dan semakin terampil seorang guru dalam menguasai teknik maupun metode pembelajaran yang tepat dengan materi yang ingin disampaikan, tentunya akan membuat materi pembelajaran atau pembelajaran di dalam kelas menjadi semakin menyenangkan dan juga efektif. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip dalam penggunaan metode dan teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu efektif, di mana metode dan teknik pembelajaran dilaksanakan atau diimplementasikan mengacu pada tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu dilakukan secara efisien, di mana metode dan teknik pembelajaran dapat diimplementasikan secara langsung dalam pembelajaran di kelas. Kemudian metode dan teknik pembelajaran juga divariasikan dalam penggunaannya dan juga nantinya disesuaikan dengan materi yang ingin dibawakan. Dan juga metode pembelajaran dapat dipadukan, artinya tidak hanya satu metode saja diterapkan, tapi juga bisa memadukan berbagai metode pembelajaran dan juga teknik pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan materi yang ingin dibawakan. Baik, terakhir sebagai penutup dan juga kesimpulan pada pembahasan kita kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa sejatinya pembelajaran merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, baik secara psikomotorik, afektif, maupun kognitif. Nah, di sini tentunya sebagai tenaga pendidik, kita harus menguasai metode dan juga teknik pembelajaran yang tepat, sehingga mampu menunjang pembelajaran yang menarik dan juga berkesan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu memiliki pengalaman secara langsung dalam proses pembelajaran dan juga mampu membentuk mereka menjadi pribadi yang terampil, cerdas, dan juga cakap. Teruntuk para guru dan juga para calon guru di luar sana, semangat ya! Baik teman-teman, demikian ya pembahasan mengenai konsep dasar metode dan teknik pembelajaran. Semoga pada pembahasan kali ini teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya. Dan juga tentunya kami mohon maaf apabila terdapat masih banyak kekurangan pada pembahasan yang kami sajikan. Akhir kata, saya dan juga rekan saya Muhammad Zuhal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.